Jadi masih nanti takut gue disakitin lagi gitu. Tidak ada gairah hidup. Oh, kalau istilah kedokteran namanya EPK. Apa tuh? Penyakitan. Jadi kayak tadi sih bukan malah grogi sih sebenarnya, jadi malah pengen cerai bisa-bisanya. Memiliki putra-putri berapa kamu? Mau 4. Istri? 1. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Dari mulai kamu pertama kali menikah? Iya. Miskin pengalaman. Ini bagaikan titik elemen belalang tempur yang akan menjadikan sebuah kuncian tang. Ngerti nggak Anda? Ngerti. Ngerti? Kamu ngerti? Enggak. Nggak ngerti? Enggak. Ibu yang melahirkan saya aja nggak ngerti kalau saya ngomong. Pengalaman banyak ya. Oh, kalau saya cerainya bukan di Indonesia, Pak. Saya cerainya di Zimbabwe. Nikah saya di Somalia. Jadi kamu jangan bilang jari manis. Ini jari aja sekarang. Kenapa kamu mau tahu? Karena manisnya udah ada di kamu semuanya. Kemarin ngelamar Kalina, inget nggak? Oh, gimana? Sama tuh kalimatnya. Hai guys, welcome to Klinik Cinta. Nah, di sini banyak permasalahan cinta yang akan kita bahas. Hari ini ada pasien yang luar biasa, masalahnya banyak katanya, butuh urgent ketemu dokternya. Ini dia, Nita Thalia. Silahkan datang. Halo. Silahkan duduk, Mbak Nita. Terima kasih. Ya, aku ngambil data dulu ya untuk catatan kami. Oh iya boleh. Nama lengkap? Nita Thalia. Nita Thalia. Pakai H. Usia? 38 tahun. 38 tahun. Aduh, Asa tuh malu kalau ditanya usia, Om. Sama. Status? Status, aduh, janda. Oh. Baru. Janda baru. baru. Tulis barunya. Hot. Jadi masih ya, fresh. from the oven ya. Yes, Masih betul. fresh dan hot. Menikah berapa kali? 1 kali, Om. 1 kali. Oke, ada keluhan-keluhan apa? Keluhannya banyak, Om. Nah. Jadi sekarang ini saya masih trauma untuk menerima cinta yang baru. Trauma menerima cinta. Karena apa ya, rumah tangga saya ini kan dibilang ya cukup lama, 20 tahun kan gitu, dan apa ya, bukan tidak bahagia, pernah merasakan bahagia, tetapi kesininya merasa disakiti terus gitu. Jadi pas sekarang ada banyak sekali laki-laki yang datang, saya masih menutup hati gitu. Jadi masih deg-degan, takutnya tuh nanti salah pilih gitu. Nah itu tuh, saya tuh pengen menyembuhkan itu satu. Oke, terus? Terus kedua. Tapi banyak nih ya, untuk masalah pria banyak yang istilahnya menawarkan. Aduh, Om, bingung saya milihnya. Oke, gitu, tapi sementara kamu masih belum berani buka hati. Belum berani buka hati. Oke, Itu yang pertama. kedua, keluhan kedua. Terus yang kedua, kira-kira pria kayak gimanakah yang cocok untuk saya gitu. Saya soalnya orangnya itu tidak terlalu overprotective sama pasangan. Jadi gitu kamu kan. nggak pernah nanyain dia terus apa? Ya, kamu pergi sama siapa? Sewajarnya Oh, sih gitu. Oke. Tapi tidak apa ya, yang harus setiap hari meriksa handphone gitu kan. Terus kalau misalkan pakai password marah-marah, atau aku nggak seperti itu gitu. Jadi sewajarnya saja. Jadi kamu nanti mau nanya sama dokter kalau mau nyari cowok yang baru, pasangan yang baru, harus yang kayak gimana sih yang cocok buat yang aku, paling bagus, karena yang cocok buat kamu gitu ya. Oke. Ya udah nih, kebetulan dokternya bentar lagi datang nih. Dokter Cinta Vicky Prasetyo. Ini pasiennya? Dokter, iya pasiennya cakep kan, dokter. halo dokter, kenapa harus jalan kolong ya, dok? Harus jalan situ kah? Iya. Biar tolak bala. Soalnya tadi saya ngelangkain kucing. Jadi kayaknya lebih bagus saya harus lewat kolong. Iya. Dok, masalahnya Lucu gawat nih, Dok. dokternya ya. Apa? Trauma katanya. Ini ada masalah nih. Sebelum masalah dia, masalah kita. Kenapa? Buku-buku saya hilang. Buku-buku saya kemarin taruh di laci sini, sekarang hilang. Buku-buku. Dok, lacinya di depan, tuh. Model baru ya. Dok, perlu bantuan? Aduh. Iya sih. Perlu bantuan nggak sih? Kayaknya dokter perlu sekretaris deh. Iya sih. Aduh. Saya bersedia sih kalau dokter butuh sekretaris kapan-kapan sekretaris ya. gitu. Ada. Jadi kapan kira-kira saya ini bisa? Bisa apa sih? Dok, eling, Dok. Jadi dokter yang deg-degan. Nanti jadi pasien, Dok, bukan jadi dokter lagi. Oh iya ya. Tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan lagi lewat mulut. Lewat mulut. Kalau harus mulut ya. Dokter Mulut kan ada 2, Dok. Dokter maunya lewat mana? Aduh, pengennya sih lewat Pulau Gadung aja. Biar nggak Dok, macet. pasiennya luar biasa, Dok. Ini kan Seksi banget, hot banget.
Panas ya. Panas, Panas nyetrum. Om. Oh, Itu udah baru mulai Om lucu loh. ya staf Belum. Iya. Udah mulai lucu ya staf ahli saya. Dokter, Udah bisa dokter mau nyetrum. nyoba nggak? Saya? Iya, Saya nggak barangkali mau saya nggak suka, dicek dulu gitu. Bu, maaf Bu, dia ada belut listrik di dalam, ngeri. Oh, nggak usah ya, Jadi nggak nggak usah. boleh Oke. diinin ya. Ini adalah pasien saya yang kebetulan saya tuh tahu asal usulnya dia. Oh, kenal sebelumnya dok berarti? Kenal. Tahu lah orang ini dokter, Ya. ngincer saya dari dulu, belum dapat sampai sekarang, begitu Om. Oh. Gitu. AC panas ya ruangan dokter. Panas ini banget ya kalau dok ya. Mungkin waktu belum jadi dokter. Oh, belum Sekarang jadi udah dokter, gantung sekarang sepatu. udah jadi dokter ya. gantung sepatu udah Oh. nggak jadi seorang Piki Prasetyo. Sekarang gitu. aku udah sekolah dokter cinta jadinya dokter Paiki. Oh Paiki, Iya. oh baik Dok, lah. masalahnya terus. Masalahannya. Nah, yang nomor satu Ahli. mengalami trauma. Katanya kan sekarang udah single lagi, udah pengen udah move on lah dari yang sebelumnya. Tapi sekarang trauma dok, dideketin cowok-cowok dia takut. Iya dok. Takutnya. Jadi masih apa ya, kayak takut gue disakitin lagi gitu. Takutnya aku nanti salah pilih, malah dapetin ntar yang lebih buruk dari sebelumnya gitu. Takutnya tuh begitu. Gimana? Tapi selama pisah ada yang mendekati kamu? Masih berumah tangga aja, udah deket dok. Yang ngedeketin tuh udah banyak gitu. Ada orang yang suka DM WA kamu atau apa? Kalau Iya. DM kayaknya aku tahu siapa. Yang WA tengah malam ada, yang ngasih support bilang sayang ada, gitu kan. Itu Terus padahal kamu masih berumah tangga. masih berumah tangga. Nah sekarang udah bebas gitu Iya. ya, udah tidak Udah berumah sendiri, tangga lagi, udah nggak ada beban, udah nggak berumah tangga. Itu laki-laki, padahal dia mau menikah nanti katanya bulan Februari apa bulan Januari tahun Oh, depan. gitu ya? Itu Kurang masih ajar laki-laki Om. itu ya. Ini kurang ajar Bahaya banget. memang tuh yang Laki-laki gitu-gitu tuh. Iya. bener. Kalau Jadi, ketemu nih, dok, saya gigit sama maung saya Tengah nih. malam Mesti disuntik dia mati, Dok. nelpon, tengah malam dia nelpon, tengah malam dia WA. Jam berapa dia nelpon Panggil-panggil biasanya? sayang, kadang-kadang jam 12 malam, jam 1 Waduh, malam. strateginya. Begitu. Kemarin tuh 2 hari yang lalu dia masih WA saya, sayang, kamu ngisi acara di sini ya, katanya gitu. Oh berarti kita bareng ya bang, kita ketemu. Modusnya gitu. menawarkan acara gitu ya. Iya betul sekali gitu. Aku kayak kenal tuh nggak Nggak siapa, cuman bingung. sopan ya kalau ada orang itu, kalau ada saya setrum sama genset saya di sini kalau ada, tapi nggak apa-apa. Oke, permasalahan tentang trauma. Trauma itu berasal dari kata Yunani yang berarti adalah traure dan juga mariko. Oh, jadi trauko ya. Dok maaf, kenapa ngelihatnya ke situ terus saya? Saya Kan ngobrolnya sama saya, kan saya pasiennya. iya, ini ya ini ya. Kenyang ya saya kalau ngelihat. Dok, minum obat lagi, Dok, minum pasien obat lagi, Dok. saya ya, kenyang Dokter ya. mau minum dulu? Minum apa? Hah? Dokter maunya apa? Ya aku sih biasanya yang senengnya yang tawar gitu loh, tapi yang tawar-tawar Kopi gitu. susu mau nggak? Kan saya ambilin. Kopi saya kurang suka. Oh, susu mau? Wah, kalau itu, aduh, Ini dokter keringetan loh. aduh, jadi saya yang panas dingin, dokter. Dokter jadi panas dingin. Dok, gimana traumanya dok? Dulu sebentar. Oh, untung Kalina nggak ada. Iya ya. Tadi trauma, jadi nggak boleh. Kita tidak boleh menghukum masa lalu kita kemudian diberikan label itu kepada orang yang masa datang. Lihatnya ke sini. Seburuk apapun masa lalu kamu, masa depan kamu masih suci. Ini anggap adalah masa lalu kamu. Sudah banyak coretan-coretan, sudah banyak kesedihan-kesedihan. Tapi bicara tentang permasalahan masa depan kamu adalah seperti kertas putih yang belum tersentuh apapun. Ini filosofi dari Epita Peron yang pernah dia Bukan Epita bilang. Mala ya? Adiknya Epita Mala. Adiknya Epita Mala. Dia udah tahu mainan saya ya. Rupanya ya udah sering syuting sama saya ya. Udah Kenal tahu bener, Dok, ya, tahu Udah kartunya ditembak. semua ya. Baru saya bilang adiknya ya. Udah disebutin ya. Iya. Untung masih lucu lumayan. Nah itu. Jadi kita nggak boleh menghakimi masa lalunya, Ibu Nita. Jadi gini dok, kalau menurut teori ya. Iya, teorinya apa? Orang tuh kalau baru bercerai atau baru Iya. kehilangan pasangan itu melewati 5 tahap katanya. 5 tahap, apa Tahap aja tuh? pertama tuh orang bule sebutnya denial. Dia Denial. menyangkal. Jadi misalnya gini, pisah, enggak lah, dia pasti masih cinta sama kita, nggak bisa nerima kenyataan tuh tahap yang pertama. Oh, Tahap denial yang- namanya? Denial, menyangkal, dia menyangkal kenyataan. Kalau Kenyataan istilah bahwa pasangannya dokter- udah nggak sama dia,
menyangkal gitu. Dia Seolah-olah menyangkal. dia ada rasa penasaran yang belum terjawab. Ya, nggak mungkin, dia pasti masih cinta sama aku, dia nggak mungkin ninggalin aku, gitu-gitu tuh tahap Oh, pertama. kalau istilah kedokteran, Ya. bius fantasi of Armageddon. Jadi kayak jadi sesuatu yang kita akan baca. Armageddon itu bukan nama ikan ya? Makhluk purba gitu. Sekarang udah jadi nama ini dia. gitu. Iya, jadi ya itu. Oke, Oh, pertama hayalan. Yang kedua apa? denial. Yang kedua Staf ahli. marah, anger. Oh. Jadi dia abis menyangkal nggak mungkin. Terus dia mulai sadar kan bahwa itu kenyataan, dia mulai marah sama pasangannya. Nah, itu yang sering tuh kalau selebriti langsung jadi ribut tuh di TV gitu-gitu. Iya. Itu dia lagi masuk tahap marah. Marah, bahkan sampai ada yang nendang pintu. Iya. Jangan nggak usah dibilang-bilang. Dokter, iya, Iya. nendang pintu terus banting kipas gitu ya, Dok Iya. ya. Iya, iya. Abis Dua tahap itu ya. marah, dia masuk ke tahap negosiasi. Negotiation. Tawar-tawaran, bargaining kalau bahasa Inggrisnya. Iya. Jadi dia mulai kayak, ayo deh kamu balik lagi sama aku masih cinta nih sama kamu gitu. Jadi pertama dia menyangkal, yang kedua dia marah, yang ketiga dia negosiasi. Dia berusaha mendapatkan balik lagi, udah deh Oh, gitu. kalau istilah kedokteran itu namanya transfer of player football. Jadi kayak negosiasi. Iya. Bagaimana orang kayak ingin memiliki seseorang. supaya balik lagi. Tapi belum tentu nih kita menebak Iya. dia masih cinta nggak sama aku ya. Iya. Terus aku yakin nggak kalau balik lagi. Itu Iya. namanya negotiation. Negotiation. Oke, number 4. Nah, keempat, biasanya setelah negosiasi ditolak, dia jadi depresi. Nah, dia mulai mengurung diri di rumah, nggak mau ketemu orang. Sampai akhirnya masuk ke tahap kelima, dia Keempat mulai apa? Keempat? depresi. Dia berdiam diri. Depresi, dia Tidak mulai ada gairah hidup. Ah. Oh, kalau istilah kedokteran namanya EPK. Iya. EPK. Apa tuh? Penyakitan. Jadi kayak udah mulai, jadi dia itu udah mulai lemah ya. Sebentar, Ya, sebentar hubungannya dengan epilepsi ada nggak? nggak ada sih. Cuma lama-lama dia jadi rabies ya, karena dia udah mulai stres, akhirnya kegigitin ada anjing lewat, gigit nggak, gitu. Nah ini nih yang akhirnya dia minta tangannya digigitin sama doggy gitu. Terus yang kelima, Yang tahap kelima, dia mulai nerima. Nah, welcome. ya udah deh, emang to kayaknya my gua harus move on. paradise. Iya, iya. Enak Ini bener loh. Ini yang diomongin yang kalau- lima-limanya ini bener makanya loh. aku suka bingung kalau Oke, sekarang kita tanya dari 5 itu kamu ada di fase yang di mana? fase mana? Sekarang. Iya. Sekarang. Di Iya. fase yang ya udah nerima gitu. Udah terakhir Udah dong. lewat berarti Udah, dia. udah lewat. Sebenarnya dikit lagi nih dok, dia bisa kembali ke dunia dan mulai berinteraksi lagi dengan baik gitu. Udah sedikit lagi, selangkah Iya. lagi. Jadi dok Apa ini itu? paling penting ya, kita kenalin kita ada di tahap yang mana. Soalnya kenapa? Pas kita di tahap lagi marah, jangan bereaksi berlebihan. Karena memang itu tahapnya dok, itu yang harus dilewati. Kita harus bisa mengendalikan itu. Kita harus sadar bahwa oke, aku lagi di tahap marah. Jadi aku pasti marah sama pasangan aku dan aku pasti pengen bales sakit hati aku pengen bales ke dia gitu. Oh itu tahap yang tadi kedua. Iya, dok inget Sebelum dok. menuju ketiga. Nah, abis itu ketiga dia mulai begging sama pasangannya untuk balik lagi. Sekarang saya yang marah. Kenapa? Dok, Kenapa di tahap dokter kedua Ini pas- dokternya siapa? Aku pinteran dia daripada dokter. Gitu loh. Jadi kenapa dokter yang Enggak, menanya? dia suka lupa, aku mau cuma ngingetin doang. Ini teori saya kan? Iya, cuman aku ngingetin kan dok suka lupa orangnya. Iya. Iya, karena kalau pasangan lagi masih di tahap-tahap itu, dia harus sadar ada di tahap mana. Kalau lagi marah jangan berlebihan. Oh gitu. Kalau lagi Oh dia pelupa ya? pelupa. Oh lupa sama teori-teori. Lupa. Karena itu teori sama saya. pasangan pun gitu juga kali ya? Enggak. Ya Sekarang- secara menikah sudah 26 kali ya dok? Oh enggak, 24 jangan lebih. 24, bukan 26, kelebihan. 26 M26 ada, itu Kampung Melayu, Bekasi Barat, samping Hero, beda. M26. Tapi jadi ya dok, yang bulan Februari jadi ya? itu enggak, itu. Nggak ada apanya? Ya nggak mungkin jadi lah itu. Ya ini kan lagi bukan jadi Vicky Prasetyo, ini lagi Paiki jadi ya dokter, sekarang ya? dokter Paiki. Gitu. Jadi nggak mungkin dijadiin. Gini dok, kok dok sih? Tar dulu. Apa sih? Kenapa sih kok kayaknya grogi banget gitu? Aduh, Hah? Dok, cek jantung. Hah? Cek jantung. Coba. jantung. Jantung siapa? Kok Jantung kamu, saya? Dok. Jantung dokter sini Oh, sini. coba Mm-mm. cekin. Sini. Jadi ini saya di sini. Iya. Terus? Cekin sendiri, cekin sendiri. Gimana? Jantungnya sudah mulai nggak baik ini. Denyut-denyut ya dok. Parah. Ada belut listrik ya di dalam Ada dok. segitiga bermuda.
Oh iya, berarti udah ketahuan ya. Gimana? Kenapa dokter? Boleh nggak saya Jantungan apa besok? gimana? Enggak, boleh nggak saya besok minta tolong di klinik cinta ini? Saya udah nggak butuh staf ahli, saya butuhnya sekretaris. Oh silakan. Iya. Iya, saya dipecat lagi. Udah berapa kali nih dipecat, kita disuruh balik lagi tapi. Iya, janganlah. Berarti itu tadi 5 rangkaian 5 tahap orang yang sedang setelah kehilangan 5 pasangan. itu kemudian dia mengalami fase apa staf ahli sesuai dengan teori yang saya Setelah pelajari? dia mulai bisa menerima, barulah traumanya mulai hilang, barulah mulai bisa membuka hati, barulah mulai bisa berpikir dengan jernih. Jernih ya, Jadi tenang. kalau kita tahu bahwa manusia tiap kali kehilangan akan melalui 5 tahap ini, bersabarlah dalam melewati fase-fase itu, gitu. Oke, Ibu Nita, sebenarnya gini, hal apa yang membuat kamu akhirnya mempredikatkan kata trauma dari kejadian kisah real? Mudah-mudahan ini bisa berbagi nih untuk pemirsa istri-istri di rumah atau siapapun wanita di rumah. Hal apa yang membuat tuh akhirnya jadi trauma? Nah, kalau pesan untuk suami jangan sampai melakukan ini gitu loh. Nanti akan merusak pemikiran atau psikis dia. Hal apa selama perjalanan rumah tangga kamu? Ya karena kan rumah tangga ini bukan setahun 2 tahun ya. Karena sudah 20 tahun ini waktu yang sangat lama sekali gitu kan. Ya saya sebagai seorang istri berharapnya rumah tangga ini kan baik gitu kan. Rumah tangga yang sehat gitu kan. Tapi ternyata setelah mencoba lagi terus mencoba gitu. Saya pikir ini memang tidak sehat gitu karena sering terjadi percekcokan gitu kan. Terus apalagi saya sudah punya anak 1 gitu. Jadi percekcokan ini sering terjadi di depan anak. Anak sama siapa sekarang? Sama saya. Ikut sama. Usia Iya. suami berapa waktu mantan suami? Sekarang dia 52 ya, apa 53 gitu. Tapi kalau anehnya staf ahli sesuai dengan informasi yang saya dapat dari Dishub Ciawi Apa bahwa hubungannya dengan Dishub? Apa hubungannya dengan Dishub Ciawi coba? kalau Dishub itu mengatur lalu lintas kan dari yang semeraut menjadi lancar. Begitupun juga rumah tangga gitu loh. Gue nyerah. Jago banget nih orang. Rumah tangga itu juga dari semeraut bagaimana caranya bisa jadi lancar. Iya. Sebenarnya nggak ada hubungan, nekat aja saya hubungi. Nah, jadi lucu ya, sebenarnya, jadi sebenarnya ya yang saya mau tanyakan adalah di saat kamu udah sebagai ibu juga kan, gitu loh. Dan dia sorry, staf ahli apa dokter? Ini kalau dokter gadungan gini ya, Bu. Ya, maaf Saya ya. punya kakak dokter mirip Anda. Cuma sekarang dia ada di Pasuruan. Ini cuma mirip Anda. Gini Bu Nita, kalau misalkan nih kamu kan sebagai seorang Sebentar, ibu juga. biar tidak grogi, saya jangan di situ deh duduknya. Di mana? Di sini. Aduh, Terus? yang ini sih bukan malah grogi sih sebenarnya, jadi malah pengen cerai bisa sayanya. Enggak Bu Nita, kan Anda seorang ibu maksudnya, ya kan? Pastinya akan memikirkan kalau saya berpisah, bagaimana anak saya? Iya, betul. Nah, kamu udah ada garansi itu belum kepada anak kamu untuk membicarakan perihal kamu gitu Nah, loh. betul. Memang itu saya sudah pikirkan matang-matang karena gugatan cerai saya ini kan bukan yang pertama kali, ini yang kelima kalinya gitu kan. Oh, ini yang kelima? Yang kelima tapi kalinya. sukses yang sampai bener-bener terus Betul, yang ini? udah bener-bener tekadnya tuh sudah bulat sekali gitu kan. Nah, ya dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat ini pas masuk sidang kedua, terus mau masuk sidang ketiga, itu selalu saya cabut gugatan. Saya mikirnya gini, kasihan anak masih kecil gitu. Dong. Saya takutnya anak malah jadi depresi karena keegoisan orang tua pengen berpisah gitu kan, yang pada akhirnya ya udahlah demi anak saya rela mengorbankan perasaan saya gitu demi kebahagiaan anak. Itu sudah saya coba. Dan di terakhir ini yang gugatan kelima ini karena anak sudah dewasa ya, usianya sudah 14 tahun dan dia sudah bisa membedakan gitu, bisa mikir oh ternyata ibunya memang sudah tidak sanggup untuk berumah tangga lagi. Jadi dia lebih menyerahkan kepada saya, ya udah kalau memang Bunda sudah tidak kuat lagi, ya kalau mau pisah baik-baik aja. Tapi kamu ketemu saat mediasi? Sama rangkaian Maman, persidangan ya. sebelum nanti saat putusan, pembacaan saksi dan lain-lain, adanya pledoi atau gugatan, yang pertama kali adalah mediasi. Betul. Pengadilan pasti mengajukan Mengajukan dulu. mediasi, bisa nggak kemungkinan untuk bisa kembali? Betul. Ketemu nggak sama mantan suami? Ketemu dan kita berdua menandatangani bahwa gagal mediasi. Apa
yang kan begini, karena akan ditanyakan pasti, apa upaya kamu untuk mempertahankan rumah tangga? Pasti itu biasanya untuk seorang imam atau suami. Jawaban apa dia? Bu. Kenapa? Pengalaman banyak ya. Oh, kalau saya cerainya bukan di Indonesia, Pak. Saya cerainya di Zimbabwe. Nikah saya di Somalia. Jadi beda aturan. Beda aturan. Ya. Apa yang dia katakan? Ya, dia mengatakan bahwa dengan kronologis yang saya sampaikan ke pengadilan gitu kan, dia membantah semua kronologis itu dan jadi dia pengen cerai tapi alasan-alasannya bukan seperti yang saya jabarkan di kronologis. Dia bilang begitu. Jadi intinya kita sebetulnya sama-sama udah pengen pisah. Jadi ini dua belah pihak ya? Kedua belah pihak. Jadi yang pertama menggugat itu sebetulnya pihak sana. Oh, gitu duluan kan. malah pihak Duluan pihak sana tanggal 25 Agustus ya kalau nggak Secara salah. apa? Secara online. Oh, trading ya, online. Betul. Dan yang kedua pihak saya gitu. Tapi ternyata karena ini online jadi pihak saya yang diterima terdaftar, lebih yang dulu. diterima karena kan tidak bisa masuk dua-duanya. Berarti penggugatnya kamu dong, gitu. Iya, berbalik penggugatnya kondisi. saya. Tapi yang duluan dia yang Oh, sudah sampai mendaftar. mana akhir dari persidangan? Sekarang acara persidangannya sudah sampai putusan kah? Atau mau mendekati? Putusan nanti tanggal 22 Desember sih. 22 Desember. Iya. Jadi begitu diketok palu 22 Desember. Saya sudah bebas. Wah. Gimana dokter? Dok yang belum bebas. Dok masih terikat. Saya masih sidang gitu. Sidang apa dokter? Sidang apa? Saya sidangnya serem. Banyak ya dok. Duduk di kursi terdakwa. Beda. Oh, Staf Ali, apa sih sebenarnya yang kamu baca dari kamu kan sering baca buku-buku ya, kayak Iya. Khalil Gibran, buku-buku Brazer. Iya. Apa kamu sering baca itu ya? Apa yang kamu bisa ambil dari analisa itu? Kan menikah umur 18 tahun ya. Oke, 18 years. Suaminya beda 14 tahun berarti, kurang lebih. Ya itu kurang begitu ideal. Ya. Kalau Kenapa? perbedaan usia tinggi. Cinta tidak pernah mengenal usia dong. Ya, tapi secara statistik bros, dok, kita kan ngebahas secara soalnya yang nggak Ini gaji. Ini Saya kenapa dokter sih? ya, bukan bos-bos ya. Jadi yang ada Itu kayak acara oke bos yang lain nih. bukan. Kalau bos yang ada kayak bos material begini ya, beda ya. Ini Megang dokter. bon lagi, megang bon lagi. Ini bon material ya, kuning apa, pasir dua sak, semen apa gitu loh. Terus lanjut. Ini kan secara statistik, data Ya. nggak bisa bohong. Ya. Kalau perbedaan usianya terlalu jauh, pendidikannya berarti kan kamu juga boleh dibilang nggak tinggi kan, maksudnya. Iya. Nah itu juga itu udah faktor-faktor yang tidak terlalu ideal istilahnya gitu. Makanya jadi begitu ngeliat angkanya, wah ya. Oke. Makanya ada seorang penemu kereta api, Iya. Thomas Alva Edison. Dia pernah bilang bahwa rumah tangga harus seperti rangkaian kereta api. Kenapa? Ada lokomotif yang membawa gerbong-gerbongnya menuju sesuai dengan arah, alur, dan tujuan. Begitu. Jadi sebenarnya di dalam sebuah rumah tangga yang akan kita bentuk, saya nggak setuju kalau dari segi usia, Staf Ali. Tapi saya lebih setuju bagaimana mentreatmentnya seorang imam. Ingat, kalau seorang istri bagaimana kata suami. Nah, makanya di dalam rumah tangga yang gagal rata-rata dominan itu dimulai dari imamnya. Ya, betul. Gitu. Ini bukan membela kaum wanita ya, tapi secara garis besar usia sebenarnya nggak jadi masalah. Karena tingkat kedewasaan secara sensorik dan motorik ini beda gitu loh berpikirnya ya. Ya, ini bagaikan titik elemen belalang tempur yang akan menjadikan sebuah kuncian tang ya. Itulah maksudnya. Oke. Ngerti nggak Anda? Ngerti. Ngerti? Kamu ngerti? Enggak. Nggak ngerti? Enggak. Ibu yang melahirkan saya aja nggak ngerti kalau saya ngomong ya. Sebenarnya ya. Silakan. Staf Ali. Oke, nah kan sekarang udah mulai acceptance, mulai bisa menerima. Iya. Iya. Ya, artinya mulai bisa udah mau move on misalnya ya. Terus mau nyari pasangan baru misalnya. Butuh nasihat tadi katanya. Iya. Kan Dok juga kenal. Yang pas tuh bagusnya kayak gimana sih? Jadi gitu. dia butuh nasihat untuk pasangan yang baru. Iya. Butuh nasihat kepada kan saya. kan slogan kita adalah klinik cinta belajar dari kegagalan. Belajar dari Nah, kegagalan. Itu slogan kita kan. Iya. Jadi maksudnya ini Bu Nita kan pernah gagal. Bagaimana sekarang cari jodoh yang baik, Yang baik. supaya tidak gagal. Iya. Nanya ke saya. Iya. Nonton infotainment kan saya gagal mulu. Jadi maksudnya harus tahu dong. Infotainment kan ada. Saya gagal mulu. Tapi ada Kan artinya. katanya bukan Vicky Prasetyo. Itu Piki Prasetyo di masa lalu saya. Sekarang Faiki. Sekarang Paiki, Oh, dokter Paiki. Paiki, Oke. ya. Nah, jadi sebenarnya cari jodoh itu mudah sih.
kita itu nggak bisa membaca hari esok akan seperti apa dan betul. akan datang seperti apa. Betul. Makanya saya bisa lihat kamu bisa tangannya seperti ini. Ini jari apa? Jempol, Ini, telunjuk, ini, jari tengah, ini, kelingking, ini. jari manis, Sekarang kamu bilang ini jari aja. jari. Jadi kamu jangan bilang jari manis. Ini jari aja sekarang. Kenapa kamu mau tahu? Karena manisnya udah ada di kamu semuanya. Kemarin ngelamar Kalina, inget nggak? Oh, gimana? Sama tuh kalimatnya. Dok, jangan yang sama apa dong? Enggak, ini kan supaya strategi cincin gitu loh. Karena bentar lagi kamu yang akan saya masukin Apa? cincin maksudnya. Cincin maksudnya, bukan apa. Nih dok, aku punya petunjuk gampang buat nyari pasangan. Oh, dari mana nih sumbernya? Dari Sun Yat-sen. Oh, dia ada mulu di setiap episode kita ya. Sun Orang udah Yat-sen. kemana tahu tuh orang. Dia apanya Jet Li sih? Enggak, yang ada hubungan. Nggak ada hubungan. Iya, dia bilang apa? Sap Ali. Jadi gini, kalau pasangan Iya. itu harus sedikit bertolak belakang dok. Mm-mm. Jadi gini, yang rapih pasangannya yang nggak terlalu rapi. Itu harus begitu. Oh gitu. Iya, ya kalau yang rapi ketemu rapi justru malah kurang ideal. Jadi kan kayak Kalina, orangnya suka bersih-bersih, suka Iya. ngerapiin. Kalau bro berantakan kan? Berantakan. Kita Itu pakai justru Tarzan malah X. cocok. Oh, Gitu. maaf berarti kalau misalkan yang jelek sama yang cantik itu? Nah, iya. Itu kalau gitu aku menang banyak kalau kayak gitu. Jelek sama yang cantik. Nah, nomor satu itu yang berantakan sama yang rapi itu harus rada terbolak-balik dikit. Oke. Ya, justru kalau sama malah jadi kurang ideal. Ideal. Yang Terus, kedua, yang berikutnya? pakai perasaan sama pakai logika itu kalau kebalik lebih bagus. iya. Jadi yang satu pakai perasaan, yang satu pakai logika. Mm-mm. Terus kalau yang ekstrovert baiknya ketemu yang introvert. Gitu. Jadi ini adalah pedoman-pedoman sedikit bagaimana nemuin pasangan yang pas. Kamu udah berumah tangga, Stapali? Sudah. Memiliki putra-putri berapa kamu? Mau 4. Istri? 1. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Dari mulai kamu pertama kali menikah? Ya. Miskin pengalaman. Kan tugas saya ngasih data katanya. Pengalaman dong. Apa yang bisa saya dapat Data dari saya? Apa yang bisa saya dapat dari seseorang yang tidak memiliki pasangan? Apa pengalaman dalam berpasangan? Apa kenakalan terburuk di dalam rumah tangga kamu pada saat itu? Nggak ada dok. Mijit atau apa? Itu ya harus diungkapkan dong. Jangan diumbar. Itu istri galak dok. Nah, Aku bilangnya istri galak, ketemu suami yang tidak galak. Nah, yang tadi kan. Cocok. Jadi Iya, makanya cocok. sama. Setuju nggak kalau Iya. Unita dengan kalau itu kamu seperti nyari itu? harus pintar yang begitu, yang sedikit Berbanding bertolak belakang. terbalik. Justru kalau makin terlalu sama, bosen, pandangannya nggak 360 derajat. Iya. Jadi pandangannya sama semua, mikirin A ya hasilnya A. Tapi kalau beda, yang satu mikir A, satu bisa mikir B, jadi lengkap deh tuh. Kalau ini Ibu Nita ini kan dari mulai dia awal menikahnya sudah muda. Sebelumnya pernah punya kekasih sebelum sama mantan suami? Ya cinta-cinta monyet gitu dok. Oh, sering makan pisang dia? Kalau Enggak. pacaran makan pisang dong. Ya enggak. Oh, cinta biasa Cinta aja. monyet Tapi gitu. sesungguhnya kamu Serius sama diserahkan yang- sama yang mantan suami ini. Iya gitu. Kenapa? Karena sebenarnya dia ini tipe mengabdi. Dia Ya. bisa bertahan selama 20 years. Iya. Berarti apa? Ada rasa kesabaran dia yang tinggi. Nah, ini khusus buat pria-pria nih ya. Ini penting banget. Di dalam rumah tangga, di saat istrimu tunduk, patuh, bertekuk lutut untuk apa atas perintah kamu, bukan jaminan suatu saat dia bisa menjadi orang yang paling pembangkang di saat sakit hatinya. Ya. Benar. Ini yang pernah terjadi pada rumah tangganya Arnold Schwarzenegger. Ya. Waktu dia pernah berumah tangga sama salah satu wanita yang dia puja, gitu. Dia pernah bilang seperti itu. Kamu tahu siapa kekasih dari Arnold Schwarzenegger? Kurang tahu dok. Belum tahu? Belum tahu. Neneng Anjarwati. Temen kan? Bukan ya? Tahu. Nenek Anjarwati itu. tahu. Jadi di dalam rumah tangga itu jangan merasa apabila kita memimpin, ya bisa seperti itu terus, gitu loh. Contohnya dia, ini sebagai bukti nyata bahwa wanita apabila sudah lama-lama kesabarannya menumpuk, kesabarannya terlatih, tersakiti, akan bisa menjadi seperti gunung yang akan meletus. Ya, betul. Nekat, iya. Karena apa? Di sini adalah justru tantangan bagi seorang Ibu Nita.
Kenapa? Tadi dia bilang dia masih mengalami sebuah fase-fase seperti trauma dan lain-lain. Nah, untuk membuka hatinya kepada pria itu bukan hal yang mudah dengan masa lalu yang sejauh itu. Gitu. Nah, makanya kalau Dokter, saran saya kan udah 24 kali. Iya. Kok nggak pernah trauma? ini kesalahan saya. Ini kesalahan saya. Ini kalau banteng udah nabrak tembok berapa kali nggak mati-mati. Nggak mati-mati, sakti banget. Kamu pernah gitu. nonton film Fatal Destination? Final Destination. Oh, udah ganti sekarang. Oh, udah ganti ya. Yang dia mau naik pesawat tiba-tiba akhirnya meledak dan ditarik semua akhirnya mati beruntun. Itu. Jadi kita nggak tahu ujung dari nasib seseorang. Saat orang berjalan di lorong yang gelap pasti ada cahaya ujungnya. kepaduk. Orang nggak bisa ngeliat. Jadi permasalahan itu nggak bisa terdeteksi. Nah, gunanya untuk Bu Nita adalah dia akan lebih hati-hati untuk menerima siapapun pria. Saran dokter cuma satu, Bu Nita. Apa, dok? Di saat seseorang ada pria yang berusaha untuk merebut hati kamu kuncinya adalah bukan hanya dia akan menjadi suami kamu, bisakah dia menerima menjadi anak dari diri kamu? The son of the case. Bingung kan? Kamu bingung? Bingung, kok anak-anak dari apa sih? Ya, maksudnya bisa Bisa menerima terima kehadiran anak anak kamu kamu apa juga, enggak? gitu. Jangan cuma pengennya sama kamu aja. iya, Kan iya, ada betul. anak kamu laki-laki atau wanita? Perempuan. Perempuan kan lebih. Ya aku tuh pengennya cari pasangan hidup tuh yang pastinya bertanggung jawab, Bener. cinta dan sayang tulus sama aku. Gemar menabung. Mapan, gemar Iya. menabung, Iya, untuk kuat dan tahan lama. Oh, Pernikahannya maksudnya kan? Pernikahannya betul. oh, Ya. kirain saya ini. Ya beda. Iya kan boleh berhayal. Orang berhayal nggak boleh. Gini, Ada ya. saya sebagai staf ahli. Orang nggak bisa boleh ketawa, berhayal ngakak sama terus. sekali. Ya. Bu Nita, saya sebagai Ya. staf ahli di sini, banyak sekali kita terima pasien. Benar. Puluhan ribu, waiting listnya puluhan ribu. Oh iya. Iya, iya. Itu rata-rata ngomong cari yang baik, cari yang penghasilan cukup, kaya, cari yang ini itu semua segala macam. Tapi kalau aku kuncinya melihat dari data adalah cari yang kepribadiannya klop. Iya. Karena kalau kepribadiannya klop lebih gampang dalam mempertahankan satu hubungan. Benar. Iya. Gitu. Nah, hubungan yang kepribadian yang klop itu yang seperti tadi aku bilang, yang misalnya sedikit berkebalikan sehingga saling melengkapi gitu Betul. dong. Benar. Ini juga yang pernah dikatakan kepala PLN Pasar Minggu. ini yang Waktu saya sangat pernah listrik ya, dengar. Dok, ya? Iya. Makanya kalau saya pribadi, kenapa saya dari 1 sampai 24 gagal? Semua bukan yang nggak cantik. Bahkan sampai ada wanita dari Prancis, dari Jerman, dari India, hampir semua negara saya kumpulkan. Karena saya mau bikin Dukunnya antar benua. Tuh. itu semua. Anda kan tahu staf ahli bagaimana perjalanan saya. Kenapa? Karena saya tidak mengenal ciri jodoh saya. Begitu saya pelajari makin jauh dari kegagalan saya evaluasi lagi, saya udah ketemu. Jodoh kamu harus tahu dengan ciri. Istrinya staf ahli, apa ciri-cirinya? Apakah dia memiliki tai lalat di pipi atau di apa? Atau apa? Cirinya apa? Anda paham? Cirinya dia. Ya, ciri istri Anda. Jangan ketukar sama yang di 36 ya, maksudnya. Ini ciri yang istri ya. Ini Yang istri. itu nggak bisa bahasa Indonesia soalnya. Oh iya, kalau itu nggak bisa bahasa Indonesia, jangan bercanda. Tapi dia tahu uang jajan, uang taksi, dia tahu gitu. Ini bercanda ya. Aduh, tahun bini habis. Hanya fiksi ya. hanya Iya, fiksi. apa cirinya kira-kira? Dia galak yang pasti. Enggak, ciri. Ciri. Ciri Kayak fisik. lalat Ciri kah, fisik. fisiknya? Apa ya? Apa? Misalkan putih. Ya. White. Kok jadi kita yang dianalisa yang ditangkap? Bukan. Nah, begitu saya udah ketemu. Ciri jodoh saya adalah seseorang yang memiliki tanaman di balik kakinya yang indah. Kalau aku, cirinya. Memiliki apa? Tanaman di Tanaman yang balik indah. kakinya yang indah. Iya. Kamu ada tanaman apa sih? Ada semak-semak maksudnya gimana? Iya, enggak. Di belakang kaki kamu ada apa? Ada enggak ada apa? Ada bunga mawar. Tanaman. Ini jodoh saya.
Jadi kamu bisa nyari jodoh. Ini jodoh saya. Ini udah ada tanaman, udah ada bunga mawar. Ini jodoh saya. Soalnya kenapa Kalina nitipin boleh buka praktek tapi tolong jagain Coba deh. Maaf, Bu Nita bisa berdiri nggak, Bu Nita? Bu Nita berdiri. bisa. Nah, berdiri terus coba ada belakang Bu Nita. Apakah ada tanaman? Ada. Ada tanaman ya. Ya, tanamannya ada ya. Nah, itu ciri gitu loh. Jadi harus tahu cirinya gitu ya. Jadi maksud dokter, saya jodohnya Ya, dokter gitu. iya dong. Ya iya, masih aman kok. Masih aman. Mesti disuntik ya dokternya ya. Suntik lu suntik mati ya. Oh, suntik mati jangan. Boleh hidup saya mati, yang bawa bangun lagi. Nih dok ya, fakta Iya, iya. lagi. Fakta nih ya. Pernah dengar Stephen Hawking nggak? Oke. Pernah dengar? Pemain jet ski. Dia ilmuwan terhebat abad ini. Dia bilang Duduknya apa? Duduknya di kursi roda dok. Iya. Terus nggak bisa ngomong. Dia kena Iya. penyakit lumpuh semua, ngomongnya kayak robot. Kenapa nggak diakupuntur di Jatinegara? Ada itu saya tahu. Saya tahu tempatnya. Kenapa dia memang? Kenapa? Itu bagus loh, Haji Dayat. Bener sekali. Ji. Udah setahun kali bubar aja. Iya, iya. Kenapa dia bilang Masa apa? Stephen Hawking suruh aku Iya, mundur dia nih? bilang apa? Kamu jangan ngambek ya. Staf Nggak ahli, ngambek. staf ahli kalau nggak jadi staf ahli di Nggak sini, ngambek, kamu cuma saya nyesel. kembaliin loh. Jadi tukang. Jualan pon lagi. Apa ngomong apa dia? Bukan dok, Iya. badannya lumpuh semua. Betul. Ngomong nggak bisa, angkat tangan nggak bisa, apa segala macam nggak bisa. Tapi apa Tahu yang nggak dia? yang bisa? Apa? Burungnya, anaknya 3. Burungnya anaknya 3. Bukan, dia bisa bangun dok. Jadi semua boleh lumpuh, Heeh. kecuali itu. Anda staf ahli lama-lama anaknya cabul ya. 3. Lama-lama ya. Gitu ya, lama-lama teori-teori lama-lama berkembang. Justru Kenapa kita ini? kasih tahu secara biologi. Apa? Iya, secara biologi. Ini sarafnya beda sama saraf yang lain. Saraf itu. Saraf ini beda. Di Ini otak itu beda. apa? Ini itu apa? Ini bukunya bu. Oh. Tapi staf ahli maaf, kamu udah sunat. aku sunat dong. Maaf staf ahli, ini kita lagi ini aja. Iya. Udah lama dong nggak ketawa Ya, kayak gini. nggak, kita menghibur pasien Iya. supaya pasien kita nggak stres gitu. Ini yang saya bingung. Sekedar klarifikasi. Iya. Aku sudah Apa sunat. Bu Nita? Apa yang mau Yang saya disampaikan? bingung ini burungnya anaknya 3. Anaknya di mana? Bukan, dia walaupun lumpuh semua, dia merit, bisa punya anak. Kenapa? Karena itunya masih bisa berfungsi. Oh, sarafnya beda. Burungnya anaknya 3, anak Jadi, dia 3. Anak dia 3, Gitu. Oh, burungnya iya. masih berfungsi, jadi bisa punya anak 3. Jadi dok, menjawab pertanyaan dokter tadi, kalau dokter mati, Iya. burungnya masih bisa hidup ntar mungkin jangan-jangan. Waduh, serem ya. Masa dipoconginnya beda? Jadi mesti dipotong mungkin nanti. Wah, habis itu. jangan dong. Kalau wanita kan dia kalau ibarat catur, dia punya kuncur. Kalau wanita, cuma dia adanya bukan di kepala. Ya kuncurnya, ya ada di. Ya. Kalau ibarat catur. Ya. Gimana Ibu, apakah semua pertanyaannya tidak Udah terjawab? terjawabkah permasalahannya? Ada yang terjawab. Ada yang terjawab. Dari 1 sampai Dari 1 sampai 10. 5, berapa tingkat kepuasan terhadap jawaban dari pertanyaannya? 1 sampai 10 dong. Gimana sih? 1 sampai 5 ya. Sekarang staf ahli 1 sampai 5. Dia jawab 5. 5 masih jelek kalau secara nilai. 1 sampai 10. Anda jangan memalukan kredibilitas saya. Ini ditonton sama PBB, UNESCO, ini pada nonton. Dia nggak pernah ngisi survei soalnya. Iya, Gitu 1 ya. sampai 10 kenapa? Gitu dong. Ya, 1 sampai 10 berapa tingkat Nah, kepuasannya berapa kepuasan terhadap jawaban setelah- dari pertanyaan dokter kami? 1 sampai 10, 9. Wow. Lumayan ya. Oke. Iya. Terus apakah Anda akan kembali lagi ke praktek dokter klinik cinta? Pasti kembali. Aduh, bagus. Ya kalau nggak aku, Dok, kalau gaji kamu naik, nggak Dok. kembali ya nggak apa-apa. Aku yang ke kosan kamu. Iya kan ngasih makan. Takutnya kenapa gitu loh. Terus mungkin lapar. ada tips-tips khusus buat Pak klinik kami biar makin laku, biar makin seru apa? Mungkin dijaga kekompakannya kali ya, gitu. Jadi biar pasien itu lebih puas gitu. Jadi dijaga kekompakannya aja. Tri ya, jadi ya 2 lawan 1 ya. Tri ya. Iya. Siap. Makasih banyak untuk inputnya. Sama-sama. Iya. Moga-moga puas berkonsultasi di Puas klinik sekali. cinta Ya, kami. yang pasti sekali. kelongkusi pada saat ini adalah kelongkusinya adalah di saat kita berjalan untuk menemukan sebuah titik pencerahan hati, kadang-kadang nggak bisa kita tebak dengan baik. Itu akan berjalan dengan sendirinya. Perang terhebat bukan tentang perang Bratayuda. Perang terhebat bukan tentang peperangan yang ada di Eropa merebutkan piala kontinental. Tapi perang yang hebat adalah perang melawan hawa nafsu diri dia sendiri.
Di saat dia bisa mengendalikan hawa nafsu itu menjadi suatu hal yang bisa ditaklukkan, maka akan ada 3, A, B, C, dan D terakhir. A adalah Amerika, B adalah British, C adalah Kanada, dan D Bandung. Ya, terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih.